Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercayai. Sepenuh hati bahwa dia itu ada. 2. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna terdiri ada 4, yaitu Al-Alim, artinya maha mengetahui. Bagi yang nilai baik pada ujian lisan, ada beberapa orang sebagai hadiahnya diserahkan. Setelah dia terbaik, pantas 1 botol. Semoga lebih baik lagi. Mati, Pak. Itulah ujian lisan SMP Muhammadiyah Buntok. Kania, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu semua bersih hidup dari nyaman. Tahara artinya bersuci, baik dari najis maupun hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasita, dan najis muqallada. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Najis mutawasita adalah najis pertengahan. Najis muqallada adalah najis yang berat. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat mandi wajib adalah nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Niat wudu adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Niat tayamum adalah yaitu tayamum listibahatis sholat di fardhon lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Saya langsung saja akan membahas bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang sholat berjamaah adalah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah dengan 40 malam dan tidak pernah tertinggal dari rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah sholat berjamaah itu ada imam, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis dengan menuntut ilmu agama dan menjunjung kesatuan, persatuan, dan
menjunjung sikap demokrasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolita, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 2, yaitu bab 1 tentang beriman kepada Allah dan mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah pada dasarnya memerlukan bekal untuk hidup di dunia dan akhirat. Iman kepada Allah adalah bekal kita hidup ke arah kehidupannya. Keimanan seseorang bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Salah satunya cara beriman kepada Allah adalah memahami nama-nama Allah yang indah atau baik. Nama-nama yang sering disebut yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah atau baik. Pada bab 1 ini akan dipelajari tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui, dan Al-Khabir artinya maha waspada. Pada firman-Nya, Wallahu Samiul, Wallahu Alim, Khabirul Azim, dan As-Sami artinya maha melihat. Wallah berfirman sebagai Wallahu Samiul Alim. Dan keempat atau yang terakhir adalah Al-Basir, artinya maha mendengar. Dan saya akan berlanjut ke bab 1, hikmah beriman kepada Allah. Apabila kita beriman kepada Allah, kita akan merasa dekat kepadanya. Oleh karena itu, kita akan dekat dan merasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita taat dan melarang dan menjauhi larangan-larangannya, kita akan dekat kepadanya. Dan saya akan ke bab 2, yaitu kehidupan yang jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah perbuatan dan perkataan. Bersangkutan dengan perbuatan dan perkataan. Apabila kita berkata, kita harus jujur, dan apabila kita berbuat apa-apa, kita harus jujur. Kejujuran itu bersangkutan dengan hati nurani, yaitu hati nurani dalam hati yang sangat suci. Apabila kita mengikuti hati nurani, kita akan merasa jujur dan bersikap jujur. Dan saya akan ke amanah. Amanah bersangkutan dengan dapat dipercaya. Kita harus mendapatkan kepercayaan orang. Amanah, kita akan mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzakat, sholat, berpuasa apabila bertemu dengan bulannya. Dan beramanah, kita bersangkutan juga dengan tanggung jawab. Apabila kita beramanah, kita akan bertanggung jawab. Apabila kita tidak bertanggung jawab, kita juga tidak beramanah. Dan istiqomah. Istiqomah adalah sikap yang sangat teguh. Kita yakin apabila ada agama Islam dan perbuatan-perbuatan yang musyrik. Dan perbuatan istiqomah, apabila kita berbuatan istiqomah akan dibalas dengan Allah, yaitu dijauhi oleh godaan syaitan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan harta yang sangat melimpah atau kekayaan. Dan apabila kita melakukan sikap istiqomah, kita harus sholat, dan kita harus takut kepada Allah SWT. Saya akhiri bab agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keisha, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu hidup bersih semua jadi nyaman. Saya akan menjelaskan tahara. Tahara adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menyebabkan
bukan seseorang yang tidak dapat beribadah kepada Allah. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawakal, dan lain-lainnya. Taharah meliputi dua, yaitu taharah najis, taharah dan hadas. Taharah najis maksudnya adalah membersihkan diri dari najis. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffaf, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Najis mukhaffaf adalah najis ringan. Contoh najis ringan adalah terkena air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawassithah adalah najis ringan. Contohnya adalah darah, nanah, bangkai binatang, air seni bayi laki-laki, tinja. Langsung saja yang ketiga, najis mughalladah adalah najis berat. Contoh najis mughalladah adalah anjing babi. Langsung saja ke bab 4, yaitu indahnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat berdua atau lebih dari dua. Sholat bersama-sama salah satu dari mereka akan menjadi imam dan sebagainya menjadi makmum. Nabi Muhammad SAW memerintahkan sholat bersama-sama lebih utama daripada sholat sendiri. Ada sendiri meliputi 27 derajat. Nabi Muhammad SAW memberi hadis, yaitu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dikarenakan limpahnya 27 derajat. Alpiana, jelaskan jawabanmu. Bab 3 tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci dalam diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Tahara meliputi dua hal, yaitu tahara dari najis dan tahara dari hadas. Tahara dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Tahara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan yang berasal dari air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih disusui oleh ibunya. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan yang berasal dari darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini ada, tetapi wujudnya tidak nyata, bau dan rasanya. Sedangkan najis ainiyah tampak wujudnya, bisa diketahui dari bau dan rasanya. Najis mughalladah adalah najis yang berat yang berasal dari babi dan anjing.
Darah yang keluar dari rahim perempuan adalah yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah, melahirkan dan nifas. Tayamum adalah membasuh muka dan kedua tangan menggunakan debu yang bersih. Tayamum juga pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Rukun tayamum adalah membasuh muka dengan tanah, membasuh tangan dengan tanah. Doa tayamum adalah nawaitu tayamum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air yang bersih ke seluruh badan sampai rata. Istinja adalah bersuci dari buang air kecil dan buang air besar. Istinja bisa dilakukan dengan air atau batu. Langsung saja kita ke bab 4 tentang indahnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-samaan. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Masbuk adalah orang yang mengikuti imam yang tidak sempat baca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Senang mendatangi majelis ta'lim untuk belajar ilmu agama, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menjunjung tinggi demokratis. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat, mengetahui yang membatalkan sholat, fasih membaca Al-Quran, mempunyai ilmu yang tinggi dibanding yang lain, berakal sehat dan balik. Aldo, jelaskan jawabanmu. Kita akan belajar tentang bab 1, yaitu lebih dekat dengan Allah SWT. Iman pada Allah SWT adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada. Diucap dengan lisan dan diamalkan sehari-hari. Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah SWT yang baik atau yang indah. Saya akan menyebutnya 4 beserta artinya. Al-Alim, artinya maha mengetahui, yang berarti Allah akan mengetahui apa saja yang kamu kerjakan atau yang kamu perbuat. Yang kedua, Al-Kabir, artinya maha waspada, yang artinya Allah maha teliti apa saja yang kamu lakukan. Yang ketiga, As-Sami, artinya maha mendengar. Allah akan mendengar apa saja yang kamu ucapkan. Al-Basir, artinya maha melihat. Allah akan melihat apa saja yang kamu lakukan. Cara meneladani Asmaul Husna dalam perbuatan sehari-hari. Yang pertama, mencintai ilmu pengetahuan dan belajar dengan gigih. Dan kelima, beriman kepada Allah SWT, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dan hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan didatangkan keuntungan dunia akhirat. Langsung saja saya ke bab 2, yaitu tentang perilaku jujur dan kebenaran. Perilaku jujur
Jujur kesesuaian sikap antara perkataan atau perbuatan yang sebenarnya. Hikmah atau perilaku jujur yaitu dapat dipercaya oleh orang lain dan dapat banyak teman, dan hati menjadi tenang dan tidak gelisah jika kita berperilaku jujur. Amanah artinya amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap manusia, amanah terhadap diri sendiri. Amanah dapat diwujud dalam perbuatan seperti menjaga titipan dan rahasia. Dan istiqomah artinya tegak lurus, tekun dan ulet. Istiqomah dapat diwujudkan dalam perbuatan seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat tepat waktu dan belajar terus menerus dan Ais, Sifa, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama bab 1 dan 2. Dimulai dari bab 1. Bab 1 menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara Asmaul Husna tersebut adalah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. Cara meneladani Asmaul Husna dalam perbuatan sehari-hari itu semangat mencari ilmu pengetahuan, gigih dalam mencari ilmu pengetahuan, hikmah dari berperilaku, hikmah iman kepada Allah adalah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tidak gelisah dan tenang. Saya lanjutkan ke bab 2. Bab 2 tentang jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap dan perkataan yang sebenarnya. Hikmah dari perbuatan jujur adalah mendapatkan banyak teman, dapat dipercayai. Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercayai. Istiqomah adalah tegak, lurus, tekun, dan ulet. Wulan, jelaskan jawabanmu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah wajib. Maka jika tidak tertanam pada beriman kepada Allah, maka akan terjadi kekeliruan. Contoh seperti qadar dan qadar. Seperti firman Allah berikut. Wahai orang-orang, tetaplah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan saya akan lanjut mengenai makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah mengenali dirinya dengan nama-nama Allah yang baik. Allah Maha mengetahui segalanya dan apa yang tidak diketahui manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 1-7. Dan saya akan lanjut tentang hikmah dan saya akan lanjut 1. Asami Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang tidak nampak atau yang gaib. 2. Al-Kabir Maha
mengetahui perkara atau kejadian. Ketiga, Asami maha mendengar apa yang kita ucapkan dan mendengar segala yang ada di alam semesta. Dan Al-Basir maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat apa yang sedang kita lakukan. Dan contoh-contoh nama Asmaul Husna: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mukmin, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan yang lain-lainnya. Dan saya akan lanjut mengenai hikmah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah wajib. Dan seperti firman-Nya berikut. Wahai orang-orang, Allah Maha Penolong bagi umat-umatnya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 40. Dan saya lanjut ke bab 2. Mengenai kejujuran, amanah, dan istiqomah. Amanah artinya dapat dipercaya. Allah Maha mempercayai segala sesuatu. Amanah, contohnya seperti seseorang yang dititipkan pesan harus diantarkan oleh orang yang berhak. Contoh seperti berhutang kepada orang dan harus dibayar. Dan saya akan lanjut dengan istiqomah. Istiqomah adalah pendirian yang teguh atau Naila, jelaskan jawaban. Bab 1, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Di antara Asmaul Husna tersebut adalah Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Qadir, Maha teliti, As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, ingin mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan ingin mendengarkan kata orang lain sebagai masukan dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan akan mendatangkan keuntungan dunia akhirat. Bab 2, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercayai orang lain dan mendapat banyak teman. Hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercayai. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan dan rahasia, tidak menyalahgunakan, tidak menyalahgunakan jabatan, melaksanakan kewajiban dengan baik, menjalankan sholat tepat waktu, dan mendengarkan. Istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan
melalui perbuatan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjauhi dan menjalankan larangannya. Selalu sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, dan menjalankan kewajiban dengan baik. Nabila, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama Islam, yaitu bab 1 tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara harfiah iman artinya percaya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran. Keimanan itu bisa tebal dan juga bisa tipis. Dan Allah juga memiliki nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang agung, 99 nama-nama Allah yang terbaik. As-Sami artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha waspada, Al-Alim artinya maha mendengar. Quran surat Al-A'raf ayat 7 surat 180. Wallahu sami'un alimun artinya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surat 256. Dan rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat, percaya pada hari akhir, percaya kepada hari qada dan qadar, dan percaya pada kitab suci Al-Quran. Hikmah beriman kepada Allah adalah orang yang beriman kepada Allah akan merasa ia dekat dengan Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapat pertolongan dari Allah, dan semasa ia hidup ia tidak akan pernah rugi. Langsung saja saya ke bab 2 tentang kejujuran. Kejujuran itu kesusulan dari perkataan dan perbuatan sebenarnya. Misalnya jujur kepada kedua orang tua. Jujur itu akan membawa kebaikan. Perilaku istiqomah. Istiqomah artinya percaya terhadap orang lain dan tidak selalu melihat orang lain dengan cara sebelah mata. Perilaku istiqomah dapat kita simpulkan dari sikap atau perilaku. Perilaku amanah. Orang yang melakukan perilaku amanah bagaikan batu karang yang ada di tengah lautan dan tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Amanah itu misalnya itulah yang saya tahu. Fikri, jelaskan jawabanmu. 1. Lebih dekat dengan Allah SWT yang sangat indah namanya. Yang saya ketahui di bab 1 adalah 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah dipercaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada. 2. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna terdiri ada 4, yaitu Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha mewaspada, As-Sami artinya maha mendengar, Al-Basir artinya maha melihat. 3. Cara menandani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah
mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih mencari ilmu. 4. Hikmah beriman kepada Allah adalah ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tanamkan keuntungan dunia akhirat. Saya akan lanjut ke bab 2. Yang bab 2 hidup dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang saya ketahui di bab 2 adalah 1. Jujur adalah. Saya akan lanjut ke bab 2. Bab 2 hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang saya ketahui di bab 2 adalah jujur. Jujur adalah kesetiaan sikap antara perkataan dan perbuatan dengan sebenar-benarnya. 2. Hikmah berperilaku jujur adalah dipercaya dengan orang lain dan mendapatkan banyak teman. 3. Hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. 4. Amanah artinya dipercaya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. 5. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap sendiri. 6. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan, yaitu menjaga titipan. 7. Istiqomah. Istiqomah berarti tegak, lurus dan ulat. 8. Istiqomah dapat diwujudkan dengan perbuatan untuk menjalankan perintahnya. Penilaian akhir semester pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Raisa, jelaskan jawabanmu. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Rasulullah menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Asmaul Husna yang sering menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Khabir, Maha teliti. Allah berfirman, dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat, Surah At-Taubah ayat 16. Al-Bashir, Maha melihat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah melihat apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 18. Nama-nama malaikat. Rukun iman berjumlah 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. 4. Iman kepada hari akhir. 5. Iman kepada qadar. 6. Iman kepada hari akhir. Rukun Islam berjumlah 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Naik haji jika mampu. Lanjut ke bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan setiap orang, yaitu syahadat, sholat, dan berpuasa. Amanah yang wajib ditunaikan setiap umat muslim: bersyahadat, sholat, berpuasa, dan lain-lain. Asmaul Husna. Amanah istiqomah artinya tekun, ulet, Dari ulang apa?
jelaskan jawabanmu. Saya akan menjawab bab 3, yaitu adalah semua bersih hidup jadi nyaman. 1. Tahara. Tahara artinya bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah, melahirkan atau nifas. 3. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan dan niat untuk menghilangkan hadas besar, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 4. Istiqomah. 4. Istinja. Istinja adalah bersuci. Sesudah buang air besar atau buang air kecil. Istinja juga bisa dilakukan dengan air atau batu. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. 1. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan seseorang tersebut menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. 2. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat angguh. 3. Senang mengikuti majelis taklim untuk menuntut ilmu agama.